perkenalkan nama saya Petricina Nasriati, NPM 24103210. Saya prodi PGSD. Saya berasal dari kelas 2024E. Di sini saya akan membuat video tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini saya akan menjelaskan dengan 3 tahap Brunner. Yang pertama, tahap konkret, yang kedua semi konkret, dan yang ketiga abstrak. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu pecahan. Jadi, pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Yang secara umum, pecahan ditulis dalam bentuk keterangan pembilang dan penyebut. Yang artinya pembilang itu menunjukkan banyaknya bagian yang diambil, sedangkan penyebut menunjukkan jumlah seluruh bagian yang sama besar. Oke, di sini contoh soal yang pertama yaitu 2/3 ditambah 1/2. Yang pertama kita menggunakan tahap konkret dengan melipat kertas. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 2 kertas. Yang pertama kita ambil kertas. Lalu kertas ini kita lipat menjadi 3 bagian sama besar. Oke, dan ini hasilnya. Kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya kita arsir 2 bagian dari 2/3 ini. Dan ini saya sudah arsir sehingga menjadi 2/3. Lalu saya mengambil kertas yang kedua. Kertas ini saya melipat dengan 2 bagian yang sama besar. Seperti ini. Lalu kita arsir 1 bagian dari 1/2. Ini saya sudah arsir 1 bagian dari 1/2. Lalu untuk menjumlahkan kita perlu menyamakan bagian. Lipat kembali hingga menjadi 6 bagian seperti ini. Lalu kita menjumlahkan ada berapa bagian yang sudah diarsir. Kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi 3/6. Jadi 2/3 itu sama dengan 4/6. Dan 1/2 itu sama dengan 3/6. Lalu kita hitung bagian yang sudah diarsir tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian yang sudah kita arsir. Maka 2/3 ditambah 1/2 itu sama dengan 7/6. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap semi konkret. Langsung saja kita masuk di contoh yang pertama yaitu 2/3 ditambah 1/2. Pertama-tama kita menggambar kotaknya dulu. Karena 2/3 itu tadi sama dengan 4 sama dengan 4/6. Karena penyebutnya adalah 6 berarti kita gambar 6 bagian pada kotak. Oke, seperti ini. Ini sudah ada 6 bagian, 6 kotak. Lalu setelah itu, kita mengarsir dengan 4 bagian dari 6. Karena 2/3 tadi itu sama dengan 4/6. Karena pembilangnya adalah 4, jadi kita arsir 4 bagian. Oke, ini sudah kita arsirkan. Selanjutnya, kita menggambar kotak yang kedua, yaitu 1/2. Karena 1/2 tadi sama dengan 3/6, pembilangnya adalah 6, jadi kita gambar kotak dengan 6 bagian lagi. Oke, kalau sudah gambar, kita arsir 3 bagian dari 6. Karena tadi kita sudah samakan penyebutnya yaitu 6, jadi 3/6 itu pembilangnya adalah 3, jadi kita arsir 3 bagian. Oke, seperti ini kita sudah arsir 3 bagian dari 6 kotak tersebut.
Selanjutnya, kita hitung bagian yang sudah kita arsir tadi untuk menghasilkan 2/3 ditambah 1/2. Oke, kita hitung bagian sudah kita arsir ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4/6 ini ditambah dengan ada berapa di 3/6 tadi? Ada 1, 2, 3. Berarti 4 ditambah 3 yaitu 7. Karena itu sudah bagian yang kita arsir. Dan penyebutnya tadi ada 6. Jadi 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 dan penyebutnya adalah 6. Jadi 7/6. Jadi maka hasilnya 2/3 ditambah 1/2 itu sama dengan 7/6. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap abstrak. Masuk ke contoh yang pertama, 2/3 ditambah 1/2. Jadi kita kalikan 2. Oke, kita gunakan perkalian silang. Jadi 2 dikali dengan 2 ini itu sama dengan 4 ditambah 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Jadi untuk menyamakan penyebut, jadi kelipatan dari 3 dan 2 itu adalah 6. Jadi penyebutnya adalah 6. Nah ini juga. Jadi 2/3 ditambah 1/2 itu sama dengan 4/6 ditambah 3/6. Dan jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Penyebutnya adalah 6. Jadi 7/6. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua yaitu 1/4 ditambah 1/2. Di sini saya akan menyiapkan 3 kertas. Yang pertama 1 kertas utuh dan yang kedua kertas yang akan saya lipat menjadi 4 bagian karena 1/4. Langsung saja kita akan melipat menjadi 4 bagian karena 1 pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Lalu hasilnya ini tadi adalah 4 bagian karena 1/4. Karena 1/4, karena 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut, kita arsir 1 bagian dari 1/4. Ini sudah menunjukkan 1/4. Selanjutnya di kertas yang ketiga ini saya akan melipat menjadi 2 bagian karena 1/2. Dan ini sudah menunjukkan 1/2. Lalu karena pembilangnya 1 dan penyebutnya 2, kita arsir bagian 1 bagian. Dan ini sudah menunjukkan 1/2. Dari kedua kertas yang sudah kita lipat tadi, kita belum bisa menjumlahkannya. Lalu tahap berikutnya kita samakan penyebutnya menjadi 4. Lalu kita ambil kertas yang 1/2 tadi menjadi 2 bagian lagi. Dan ini sudah menunjukkan 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Lalu kita hitung bagian yang sudah kita arsir tadi. 1, 2, 3. Jadi ini sudah menunjukkan 3/4. Maka dari hasil 1/4 ditambah dengan 1/2 tadi itu menjadi 1/3/4. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, semikon kedua, yaitu 1/4 ditambah dengan 1/2. Langsung saja kita menggambar kotak. Terlebih dahulu kita menggambar 1 kotak utuh dulu. Oke, lalu ditambah dengan 1/4. Kita menggambar 4 bagian. Oke, karena pembilangnya adalah 1, maka kita arsir 1 bagian dari 4. Oke, lalu ditambah dengan 1/2. Kita gambar 2 bagian. Pembilangnya tadi ada 1, kita arsir 1 bagian dari 2. Oke.
Oke, seperti ini. Kita sudah arsir tadi, ada 1 kertas utuh tambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/2, 1/2. Setelah itu, karena 1/2 tadi, karena 1/2 tadi sama dengan 2/4, lalu kita gambar 4 bagian lagi dengan 2 yang akan kita arsir. Oke, seperti ini. Kita sudah arsir tadi, ada 2 bagian dari 4 bagian. Setelah itu kita jumlahkan. Yang pertama kita jumlahkan, kita tulis dulu 1 kertas utuh tadi. Sini 1. Lalu kita hitung bagian yang sudah kita arsir, ada 1, 2, 3. Ada 3, penyebutnya itu sama dengan 4, berarti 3/4. Jadi 1/4 ditambah 1/2 itu sama dengan hasilnya 1/3/4. Kita masuk ke contoh yang kedua menggunakan tahap abstrak, yaitu 1/4 ditambah dengan 1/2. Terlebih dahulu kita gunakan pecahan yang pertama itu 1/4. Jadi 1/4 ini akan menjadi 1 dikali 4 ditambah dengan 1 yaitu 5. Penyebutnya tetap sama, 5/4 ditambah dengan pecahan yang kedua 1/2. Kita samakan penyebutnya dengan kelipatan dari 2 itu adalah 4. Jadi 1/2 ini menjadi 2/4. Oke, setelah itu kita tambah 5/4 ditambah 2/4. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Penyebutnya adalah 4. Atau pecahan sederhananya itu adalah 1/3/4. Jadi 1/4 ditambah dengan 1/2 itu adalah 1/3/4. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu 2/3 dikurangi 1/2. Yang pertama, kita akan siapkan 2 kertas. Jadi di kertas yang pertama ini kita akan melipat menjadi 3 bagian. Karena pembilangnya tadi ada 2 dan penyebutnya 3. Jadi kita lipat menjadi 3 bagian. Dan ini sudah menjadi 3 bagian. Kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya kita arsir 2 bagian tadi. Dan ini sudah menunjukkan 2/3, 2 pembilang, dan 3 adalah penyebut. Selanjutnya 1/2. Nah, di sini karena pembilangnya 1 dan penyebutnya 2, kita lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Jadi seperti ini. Dan ini sudah menunjukkan 1/2. Lalu kita arsir 1 bagian karena pembilangnya tadi adalah 1 dan penyebutnya 2, kita arsir 1 bagian. Ini sudah 1/2. Tahap selanjutnya kita samakan penyebut menjadi 6 bagian. Kertas 2/3 tadi kita lipat menjadi 2 bagian lagi. Seperti ini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah diarsir kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 4/6. Jadi 2/3 itu sama dengan 4/6. Selanjutnya kita masuk ke kertas yang kedua, ada 1/2. Selanjutnya kertas yang kedua tadi kita lipat menjadi 6 bagian lagi. Jadi seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung yang sudah kita arsir tadi, ada 1, 2, 3. Jadi 1/2 itu sama dengan 3/6. Selanjutnya kita kurangkan 4 yang sudah kita arsir tadi dikurangi dengan 3 yang sudah kita arsir. Karena pembilangnya tadi ada 4 dan penyebutnya itu sama dengan 6, lalu kita kurangkan dengan 3/6. Jadi 4 dikurang 3 itu sama dengan 1 dan 6 dikurang 6 itu sama dengan 6. Maka hasilnya itu adalah 1/6. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu
2/3 dikurangi 1/2. Jadi terlebih dahulu kita menggambar satu kotak utuh. Oke, kalau sudah, karena kelipatan dari 3 dan 2 adalah 6, jadi kita membagi kotak utuh ini menjadi 6 bagian. Oke, karena di pecahan pertama tadi, pecahan 2/3 itu sama dengan 4/6, kita sudah bagi menjadi 4 bagian kecil tadi, yaitu menjadi 4/6, kita arsir 4 bagian dari 6. Oke, seperti ini. Lalu kita kurangkan dengan 1/2. Karena 1/2 itu sama dengan 3/6, 6 adalah penyebut, kita gambar 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena 1/2 itu tadi sama dengan 3/6, jadi pemilihannya 3, kita arsir 3 bagian dari 6 ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita arsir, kita kurangkan. Kita kurangkan bagian yang kita arsir. Jadi di pecahan pertama ada berapa bagian yang kita arsir? Ada 4 bagian yang kita arsir. Dikurangi dengan pecahan yang kedua ada 3 bagian. Jadi 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Dengan penyebutnya itu adalah 6. Jadi pecahan 2/3 dikurangi 1/2 itu sama dengan hasilnya 1/6. Kita masuk ke contoh yang ketiga dengan menggunakan tahap abstrak. Ini 1/2. Terlebih dahulu kita menggunakan perkalian silang seperti tadi. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Dikurang 1 kali 3 ini itu sama dengan 3. Penyebutnya belum sama, jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan kelipatan dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi 4/6 dikurangi 3/6. Itu sama dengan hasilnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Penyebutnya adalah 6. Jadi 2/3 dikurangi 1/2 itu sama dengan 1/6.